Delisa menarik nafas dalam begitu ia akan masuk ke ruang resepsi. Bapak dan Bunda bahkan sangat terharu begitu melihat Delisa yang amat sangat cantik malam ini. Bunda dan Bapak bahkan Jihan sejak tadi sibuk menyambut tamu yang datang. Arthur sudah berdiri menunggunya di pelaminan bersama kelima grossman-nya. Jantung Delisa makin berdetak kencang saat ia melihat banyaknya tamu undangan yang sudah hadir padahal acara baru akan dimulai. Ia berjalan pelan bersama para bridesmaid-nya. Senyum tak lepas dari bibirnya. Ia bahagia, sangat bahagia. Rasanya seperti mimpi akhirnya ia bisa menikah. Saat ia sampai di depan Arthur, pria itu langsung mengulurkan tangan dan Delisa langsung menyambutnya. Arthur mencium lembut tangan Delisa dan mulai mengiringnya berjalan menuju bagian depan pelaminan. Mereka akan berdansa. Jantung Delisa makin kencang berdetak. Ia sudah belajar mati-matian untuk bagian ini. Semoga ia tak membuat kesalahan. Mereka mulai menari dan untungnya semua berjalan dengan lancar. Delisa tak sampai menginjak kaki Arthur. Namun di akhir dansa, Arthur lagi-lagi mencuri ciuman darinya membuat para tamu undangan bersorak heboh dan bertepuk tangan meriah. Untung lipstik Delisa anti badai. Mas, kok makin lama makin berani aja ya nyium aku di depan banyak orang? Tanya Delisa begitu mereka duduk di pelaminan. Arthur tersenyum penuh arti. Bibir kamu terlalu menggoda, bisiknya membuat wajah Delisa memanas. Jujur sekali suaminya ini. Delisa jadi ragu, apa benar ini Arthur bos yang seperti kanebo kering itu? Kok rasanya beda? Lain kali kalau mau cium itu jangan di depan banyak orang dong, aku kan malu. Setelah mengatakan hal itu, Delisa kembali melihat ke arah depan. Ia tak mau Arthur tahu kalau wajahnya yang tertutup make up ini sedang memerah. Mereka mulai berdiri saat tahu tamu undangan mulai naik ke atas pelaminan untuk mengucapkan selamat. Bibir Delisa terasa kaku karena terlalu banyak tersenyum. Sudah entah berapa banyak tamu yang mereka salami. Bahkan kebanyakan dari tamu tidak ia kenal. Bapak dan Bunda sudah tak duduk di atas pelaminan, begitu juga orang tua Raden selaku wali dari Arthur. Mereka sudah terlalu lelah meladeni semua para tamu yang mengucapkan selamat. Bahkan untuk duduk saja sudah tidak bisa. Selamat ya Pak, Delisa, semoga jadi keluarga yang samara. Ucap Pras, teman-temannya baru bisa naik ke pelaminan setelah mengantri. Terima kasih, ucap Arthur. Udah mau pulang kalian emangnya? Tanya Delisa begitu melihat semua temannya naik ke atas panggung bersamaan. Mbak sama Pras mau langsung pulang soalnya kasihan si kembar, kecapean kayaknya. Gue juga Del, nih anak gue aja udah molor. Ucap Santi dan Claudia pun ikut pamit pulang. Ia tak enak meninggalkan anak yang masih bayi terlalu lama. Delisa mencium dua anak kembar Pras yang masih terjaga. Lucu sekali ya kalau dia nantinya punya anak kembar begini. Mereka begitu heboh di atas panggung, berfoto dengan banyak gaya. Del, jangan lupa ya kado dari kita dipakai. Ucap Claudia sembari mengedipkan sebelah matanya. Perasaan Delisa tidak enak. Apa sih kado itu? Ada deh, jawab mereka dengan kompak. Jawaban itu malah memicu kecemasan Delisa. Sekali lagi selamat ya Pak, jangan kasih kendor, gas terus, ucap Pras. Sip, Arthur tertawa mengacungkan dua jempolnya dan jawaban Arthur itu mengundang tawa yang lainnya. Ah, kaki aku pegel nih berdiri terus. Arthur menoleh kepadanya. Mereka sedang beristirahat sesaat. Hari sudah hampir tengah malam, namun tamu undangan malah semakin ramai. Entah berapa undangan yang Arthur sebar. Belum lagi karyawan kantor mereka, bahkan karyawan cabang yang terniat datang dengan menyewa bis demi menghadiri pesta ini. Sesayang itu karyawan dengan Arthur, bos mereka. Lepas aja high heelsnya. Kalau sakit, Delisa menggeleng. Ia tidak mau. Mau bagaimanapun, ia mau tetap terlihat perfect. Walau tamu juga tak akan ada yang tahu kalau dirinya tak memakai alas kaki. Enggak mau aku enggak tahu kalau resepsi itu secapek ini. Mana tamunya makin lama makin banyak lagi. Aku enggak sabar mau ke kamar. Arthur mendekatkan dirinya ke telinga Delisa, membisikkan sesuatu yang membuatnya merinding seketika. Mas juga enggak sabar mau ke kamar, ucapnya. Tak ada yang aneh dari kalimat tersebut, tapi Delisa mengerti arah pembicaraan Arthur. Pria itu nampak tenang, tersenyum, penuh arti kepadanya. Pesta berakhir saat mendekati subuh. Itu pun masih banyak tamu yang masih bercengkrama. Delisa lelah.
Ia sudah tak kuat bahkan untuk sekedar mandi dan membersihkan diri. Sejujurnya, Delisa tidak tahu kalau pesta ini akan berlangsung hampir semalaman. Ini nih efek di undangan tulisannya, acara dimulai dari jam 7 malam sampai acara selesai. Iya, selesainya itu loh, entah kapan. Delisa amat sangat berterima kasih dengan ibunya Raden yang sudah mau direpotkan untuk menyiapkan pesta ini. Semuanya sesuai dengan apa yang Delisa inginkan. Resepsi dengan dekor serba putih dengan tema internasional klasik, dan kue besar 5 tingkat yang terlihat cantik dan mencolok saat prosesi pemotongan kue tadi. Delisa tak menyangka kalau pernikahannya bisa jadi seluar biasa ini. Apakah pernikahannya akan semewah ini kalau dirinya tidak menikah dengan Arthur? Delisa menggeleng, ia tidak boleh memikirkan hal lain. Selesai mandi, Delisa masuk ke kamarnya. Arthur sedang duduk di atas tempat tidur sembari memegang tabnya. Delisa mencebik, pasti Arthur sedang mengecek pekerjaannya. Delisa agak ragu, namun ia berjalan pelan ke arah tempat tidur. Arthur mendongak dan langsung melihat Delisa sembari tersenyum. Pria itu meletakkan tabnya di atas nakas, kemudian merentangkan tangannya, meminta Delisa masuk ke dalam pelukannya. Delisa agak malu, namun ia masuk ke dalam pelukan Arthur. Gimana resepsinya? Kamu suka? Delisa mengangguk. Arthur menarik Delisa sampai mereka berbaring sambil berpelukan. Iya, semuanya sempurna, ucap Delisa dengan jujur. Makasih ya Mas, karena Mas udah mau mewujudkan pernikahan impian aku. Arthur mengeratkan pelukannya. Terima kasih ya sudah menjadi istri Mas. Delisa mendekap Arthur. Pelukan itu terasa begitu nyaman. Arthur mengedorkan pelukannya, kemudian mendekatkan wajahnya ke arah Delisa. Ini entah ciuman keberapa yang Arthur berikan kepadanya. Ciumannya cukup dalam, membuat Delisa terbuai. Tubuh Delisa menegang, bergedik saat tangan Arthur menyusup di balik bajunya. Setelah itu mereka saling tatap. Ada perasaan aneh saat Delisa menatap mata itu. Mas, aku datang bulan, ucap Delisa. Hah? Arthur terdiam sesaat, terpaku, mungkin agak kaget dengan ucapan Delisa. Delisa tertawa, ia gemas melihat ekspresi Arthur. Hehehe, bercanda. Ucapnya lagi, ia hanya ingin tahu apa Arthur begitu menginginkannya atau tidak. Arthur mencubit hidung Delisa dengan gemas. Awas ya kamu, sayangnya Mas lagi capek, kalau enggak udah Mas terkam kamu. Delisa menggulung bibirnya, ia tak menyangka Arthur akan sefrontal itu menjawabnya. Delisa tak menjawab, ia memeluk Arthur erat menikmati harumnya tubuh suaminya itu. Arthur mengelus punggungnya. Udah pagi, ayo tidur, ucap Arthur, namun kemudian ia tertawa. Mereka harus tidur karena siang ini mereka harus langsung berangkat ke tempat mereka akan berbulan madu. Coba cek lagi, udah dimasukin semuanya apa belum? Ucap Jihan. Dia sedang membantu Delisa membereskan barang dan memasukkannya ke dalam koper. Delisa menguap, ia baru saja bangun setelah tidur kurang lebih 5 jam. Saat ia bangun tadi, Arthur sudah tak ada di sampingnya. Pria itu sudah turun duluan karena ada tamu yang baru datang dari Australia. Delisa jadi tak enak karena ia tidur terlalu nyenyak. Gak ada lagi sih mbak. Terus kado-kado ini? Delisa melihat begitu banyak tumpukan kado. Ia tak menyangka akan mendapatkan kado sebegini banyaknya. Nanti dibawa ke apartemen Mas Arthur kali ya. Jihan mengangguk. Ia mengambil satu paper bag dan memberikannya kepada Delisa. Ini titipan dari teman kantor kamu, katanya dibawa pas bulan madu. Kening Delisa menyerjit. Pasti ada aneh-anehnya, pikirnya. Ya udah mbak balik ke kamar mbak dulu ya, mau lihat Putri, takutnya nangis. Delisa mengangguk dan Jihan pergi meninggalkannya sendiri. Delisa agak ragu membuka kado tersebut. Ia menghembuskan nafas pelan, kemudian mengeluarkan kotak hitam berpita pink tersebut dan membukanya. Ia menyerjit begitu melihat kain tipis berwarna-warni di dalamnya. Delisa mengangkat salah satu dari kain tersebut dan mulutnya langsung menganga. Astaga, apa ini? Pikirnya. Tak habis pikir melihat kain terawang yang Delisa tahu bernama ligeri tersebut. Mana warnanya merah cabai pula, cetar sekali. Delisa mengecek isi kotak tersebut lagi dan masih ada 5 lagi yang sepertinya ini dengan warna mencolok namun berbeda bentuk. Terselip kartu ucapan di dalamnya. Selamat menempuh hidup baru Delisa. Ini hadiah dari kita semua. Jangan lupa dipakai ya. Dijamin Pak Arthur makin cinta. Dan diakhiri dengan gambar kecupan. Teman-temannya ini benar-benar membuat Delisa tak habis pikir. Ia memperhatikan kain tipis yang katanya baju tersebut. Cukupkah keberaniannya untuk memakai baju ini?
Pintu terbuka, menampakkan Arthur yang berjalan ke arahnya. Delisa buru-buru memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak dan menutupnya dengan asal. Kening Arthur mengerut begitu melihat Delisa yang nampak panik. "Kenapa?" tanyanya. "Hah, nggak kenapa-napa?" elaknya, namun Arthur nampak tak percaya. "Kamu menyembunyikan apa itu?" Delisa menggeser kotak tersebut ke belakang tubuhnya. "Gak ada, emang aku nyembunyiin apa coba?" Arthur yang tak percaya makin berjalan mendekat dan berusaha mengambil apa yang Delisa sembunyikan. Delisa panik, ia malu sekali kalau sampai Arthur melihat apa isi kotak tersebut. "Adele, kesiniin kotaknya." Delisa menggeleng dan memeluk kotak tersebut dengan erat. Arthur menyipitkan matanya. "Siniin sayang, emang apa sih isinya? Sampai kamu segitunya menyembunyikannya." Delisa diam dan kembali menggeleng. "Ini kado dari teman aku." "Ya terus, kenapa Mas nggak boleh lihat isinya?" Delisa menggigit bibir bawahnya. Bagaimana ya ekspresi Arthur saat melihat isi kotak ini? Arthur menadahkan tangannya. "Sini, Mas lihat." Delisa menggeleng cepat. Sekekeh itu Delisa tak mau memperlihatkannya dan sekekeh itu juga Arthur ingin melihatnya. Arthur berusaha mengambilnya dan Delisa mengelak lagi. Semakin Delisa tak mau memperlihatkannya, semakin semangat pula Arthur ingin mengambilnya. Mulut Delisa menganga begitu isi kotak tersebut keluar, jatuh ke lantai karena Arthur menariknya. Delisa menatap onggokan kain tersebut di lantai kemudian melihat ke arah Arthur yang nampak terkejut juga. Namun kemudian pria itu tersenyum yang terlihat nakal di mata Delisa. Ia mengambil salah satunya dan mengangkatnya, ligeri berwarna merah cabai yang Delisa pegang tadi. "Yang ini bagus, cocok sama warna kulit kamu," ucapnya membuat Delisa semakin menganga. "Mas jadi gak sabar nunggu kamu memakainya," ucapnya lagi tersenyum penuh arti dan konyolnya Delisa mengerti maksud dari ucapan Arthur tersebut. "Kamu kenapa sih Del, kayak ngindarin suami kamu gitu?" tanya Bunda heran melihat Delisa yang setiap Arthur mendekatinya ia akan berusaha menjauh. Mereka sedang berjalan menuju pintu keberangkatan di bandara. "Gak kenapa-napa, siapa juga Bun yang menghindar," elaknya. Namun siapa yang percaya kalau sikap Delisa saja dari luar sudah aneh begini. "Udahlah Bun, namanya juga kemanten baru, paling malu karena sesuatu," ucap Jihan menaik turunkan alisnya. Bunda yang mengerti langsung menggulung senyum. Kok Delisa jadi kesel begini? Siang ini mereka akan langsung berangkat ke Bali. Ya, mereka akan berbulan madu ke Bali. Memesan kamar yang sama seperti saat Arthur melamarnya dulu untuk bernostalgia. Kemudian mereka akan pergi ke Lombok dan terakhir ke Raja Ampat, tempat bulan madu impian Delisa. "Hati-hati di jalan ya, nanti kalau sudah sampai kabarin," ucap Bunda memeluk Delisa dengan erat. "Iya Bun, Bunda juga kalau udah sampai rumah nanti kasih kabar ya." Bunda mengangguk. "Kita pulangnya besok, yang lain pada mau jalan-jalan dulu katanya," ucap Jihan mengingat sepupu-sepupunya yang banyak itu ingin jalan-jalan dulu. "Maaf ya nak Arthur, jadi harus keluar uang banyak buat bayar hotel dan semuanya. Bapak merasa tidak enak karena mereka harus menambah 1 hari di hotel." "Gak apa-apa kok Pak," Arthur tersenyum menenangkan. Sesampainya di dalam pesawat, Delisa duduk berdampingan dengan Arthur. Dia jadi tak bisa menghindar, padahal ia sangat malu saat ini karena kejadian beberapa jam yang lalu. "Kamu kenapa sih? Marah gara-gara Mas lihat benda itu?" tanya Arthur. Lagi-lagi sedang mengecek pekerjaannya di laptop. Kok Delisa kesel ya? Kan mereka sedang dalam perjalanan bulan madu. Kenapa Arthur sibuk bekerja terus? Kalau begini Delisa jadi merasa seperti sedang pergi dinas luar kota. Pulang hari seperti jam dia di Romusa dulu. Enggak, namun ia melengos dan melihat keluar jendela. Arthur menutup laptopnya dan menyimpannya di dalam tas. Ia meraih tangan Delisa dan mengejupnya. "Jangan cuekin Mas ya, Mas gak akan begitu lagi kok," ucapnya malah membuat Delisa merasa tidak enak. Ia merasa terlalu kekanak-kanakan. Delisa manyun, namun ia mengangguk kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi, menikmati elusan lembut di tangannya. "Mas, kok semalam aku nggak lihat Mbak Mega ya? Papanya lagi masuk rumah sakit." Mendengar jawaban Arthur, Delisa langsung bangkit. "Sakit apa?" Arthur menaikkan baunya. "Mas juga kurang tahu sih, katanya ada hubungannya sama kemarin pas jatuh dari kamar mandi." "Oh, pantes, Aris kayak lesu gitu." "Iya, padahal Mas udah bilang kalau dia mau ke rumah sakit ya silahkan. Tapi dia nolak dan milih tetap stay di acara kita. Tapi dia bisa juga diancam sama Mega supaya dia nggak datang." Delisa mengangguk. Bisa jadi sih, mengingat sifat Mega yang agak tegas.
Semoga lekas sembuh ya, ucap Delisa. Arthur hanya berdehem mengiyakan. Oh iya, Delisa jadi teringat sesuatu. Ia lupa menanyakan hal ini. Kok ada orang yang dulu fitnah Mas di sosmed sih di rombongan keluarga Mas? Tanya Delisa. Ia semalam juga melihat mereka. Mana mereka so akrab saat mereka berfoto bersama. Oh, datang sendiri, jawab Arthur dengan santai. Mas, serga Delisa karena Arthur ini kalau tidak dibegitukan akan pura-pura seperti tidak akan ada yang terjadi. Gak ada apa-apa, mereka memang saudara sepupu, hubungan Mas sama mereka juga mulai membaik. Arthur mengelus kepala Delisa, tapi gadis itu tak puas mendengar ucapan Arthur. Mereka dulu yang jahatin Mas. Arthur tak menjawab. Mas, sudah masa lalu. Delisa tak suka mendengar jawaban Arthur. Baik boleh, bodoh jangan. Itulah prinsip hidup Delisa. Aku gak suka ya kalau Mas sering kasih mereka uang. Pokoknya aku gak ikhlas, ucap Delisa. Bukannya dia pelit, tapi mendengar cerita Arthur soal masa kecilnya saja, Delisa sudah sakit hati. Arthur mengelus kepala Delisa lagi. Iya sayang, nanti Mas izin dulu ya sama kamu. Delisa senang mendengar jawaban Arthur. Semoga saja suaminya itu tidak berbohong. Oh iya, aku lupa ngasih undangan buat Mbak Ria. Rumahnya juga kosong terus. Delisa tak punya nomor handphone Ria dan terakhir dia pulang rumah mereka sudah kosong. Jadi ia tidak bisa menyerahkan undangannya. Oh, Mas udah undang kok. Tapi mereka sekarang sudah pindah ke Sumatera karena Adit pindah dinas. Delisa kaget sesaat, ia baru tahu. Tapi kok mendadak? Terus Tante Tina, ya ikutlah sama mereka. Delisa agak lega karena bagaimanapun ia kasihan dengan Tante Tina kalau sampai ditinggalkan sama anak satu-satunya. Syukurlah kalau begitu, mereka menikmati perjalanan ini dengan nyaman. Sesampainya di Bali, barang bawaan mereka sudah lebih dulu dibawa ke hotel. Sementara mereka berkeliling berjalan di tepi pantai sembari bergandengan tangan. Kenapa ketawa? Tanya Arthur heran dengan melihat Delisa yang tiba-tiba tertawa sendiri. Enggak, aku jadi ingat pertama kali kita ke Bali. Kenapa emangnya? Delisa menepuk lengan Arthur. Waktu itu Mas nyebelin banget, padahal itu pertama kalinya aku ke Bali loh. Tapi nggak bisa menikmatinya, sampai aku harus keluar tengah malam buat nyari oleh-oleh. Ucap Delisa mengenang awal mereka ke Bali. Cuma 1 hari dan itu pun murni hanya bekerja. Dan kamu nyasar terus nangis-nangis nggak tahu jalan. Takut diikutin orang aneh. Delisa mencebik. Ia memang menelpon Arthur dengan panik. Dirinya bahkan sampai menangis karena merasa ada yang mengikutinya. Jadi mau tidak mau dia harus menelpon Arthur dan meminta pria itu untuk menjemputnya. Iya sih, aku yang salah, tapi Mas salah juga. Kenapa nggak ngasih aku waktu paling enggak buat beli oleh-oleh? Jadi kan aku terpaksa keluar malam-malam. Lah, kamunya nggak ngasih tahu, keluar malam nggak bilang-bilang. Ya deh, bos selalu benar, kesalnya dan Arthur tertawa. Tapi dari itu semua, Mas jadi tahu kalau kamu penakut dan parnoannya minta ampun. Delisa mencebik, tapi itu benar adanya. Ia agak takut di tempat asing. Dan juga kamu ingat, ini pertama kalinya kamu meluk Mas. Delisa menggigit bibirnya. Ia malu bukan main saat itu. Saat Arthur menemukannya, ia langsung memeluk pria itu dan menangis terseduh-seduh. Dan aku malunya sampai sekarang, ucapnya. Sekarang gak perlu malu lagi, kamu bisa meluk Mas kapan aja yang kamu mau. Wajah Delisa terasa panas. Kenapa mantan bosnya ini mendadak jadi romantis begini? Kemana perginya bos titisan penjajahnya dulu? Mas pengen cium kamu, tapi kamu bilang gak boleh cium di depan umum, ucap Arthur. Delisa langsung manyun, mereka orang timur, mana pantas ciuman di depan orang lain, yang ada jadi viral. Walaupun ini di Bali, rasanya tidak sopan aja. Delisa melihat ke arah bule yang tak jauh dari mereka. Keduanya sedang memadu kasih duduk berpangkuan. Mas jangan aneh-aneh deh. Arthur hanya tertawa namun kemudian ia berbisik. Iya deh, Mas sabar nunggu di kamar. Bisiknya membuat bulu kuduk Delisa berdiri. Malamnya mereka duduk berhadapan menikmati makan malam romantis yang entah kapan Arthur siapkan. Setelah lelah berkeliling ke banyak tempat, mereka kembali ke kamar. Semakin dekat dengan kamar, semakin kencang detak jantung Delisa yang berdetak. Tangan kamu dingin, kamu gak apa-apa? Tanya Arthur agak khawatir kalau Delisa kedinginan karena habis dari luar. Delisa menggeleng, ia tidak kedinginan, hanya saja tangannya dingin karena hal lain. Arthur menggosokkan tangannya agar tangan Delisa menjadi lebih hangat. Namun akibat hal itu, Delisa malah semakin deg-degan. Mas mandi duluan, Gih, ucap Delisa begitu mereka sampai ke kamar.
Arthur membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, namun urung. Ia hanya menurut, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Delisa berbaring di atas ranjang, menatap langit-langit. Kamar ini tak dihias ala kamar pengantin romantis karena Delisa merasa sayang kalau sampai banyak bunga terbuang hanya untuk ditaruh di atas tempat tidur. Jadilah buket mawar merah ditaruh di dalam vas di beberapa tempat sampai ruangan ini tercium aroma harum bunga mawar. Jantung Delisa berdetak begitu cepat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Membuka handphonenya, Delisa berselancar mencari tahu apa yang harus ia lakukan. Namun begitu ia membaca beberapa artikel, ia malah merasa malu sendiri dan menutup handphonenya. Arthur keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk kimono. Air dari rambutnya menetes dan hal itu membuat Delisa jengkel. Keringin rambutnya, nanti kena flu. Arthur menyugar rambutnya. Nanti juga kering sendiri kok, ucapnya. Delisa menghembuskan nafas kesal. Ya udah deh, terserah, katanya dan masuk ke kamar mandi. Delisa menyelesaikan ritual mandinya. Ia mencium keteknya, memeriksa kalau semua di badannya tidak ada yang berbau aneh. Jantungnya deg-degan. Ia sudah membaca beberapa artikel tadi, namun ia tidak yakin apa bisa ia mempraktekannya. Perlahan ia membuka pintu. Arthur sedang duduk di sofa, kakinya selonjoran sembari memegang tab. Lagi-lagi Delisa berdecak karena Arthur mencuri waktu untuk bekerja. Arthur menurunkan tabnya begitu melihat Delisa keluar dari kamar mandi. Arthur menggamit tangan agar Delisa mendekat ke arahnya. Dengan pelan, Delisa berjalan mendekat. Semakin dekat dengan Arthur, semakin kencang detaknya berdebar. Ia sudah menebak apa yang akan terjadi setelah ini, tapi tetap saja ia belum sesiap itu. Dirinya belum berpengalaman. Ia berdiri di depan Arthur yang sudah merubah posisi duduknya. Arthur berdiri dan menggenggam tangan Delisa. Ia menatap Delisa dengan intens, membuat perempuan yang sudah menjadi istri sahnya itu salah tingkah. Boleh? Tanya Arthur memegang dagu Delisa. Gadis itu mengangguk pelan dan tanpa menunggu lagi Arthur menciumnya. Delisa terbuai akan ciuman itu. Tangannya melingkar di leher Arthur. Ia bahkan tak sadar kalau dirinya sudah berada di dalam gendongan Arthur. Pria itu berjalan menuju tempat tidur dan membaringkan Delisa di atasnya. Mereka saling tatap dengan nafas yang memburu. Arthur mengelus pelan bibir Delisa yang nampak bengkak. Kemudian ia mencium kening, pipi kanan dan kiri Delisa. Baru kemudian melahap kembali bibir yang nampak merona tersebut. Jantung Delisa merasa seperti akan meledak. Ia merasa tegang saat ciuman Arthur itu turun ke lehernya. Pria yang sudah sah menjadi suaminya itu menarik tali kimono yang Delisa pakai dan kembali menatap wajah Delisa dan menciumnya dengan penuh cinta. Selanjutnya, pikir sendiri.